Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Aida. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Mungkin Bu Aida ada yang perlu disampaikan atau perlu ngobrol pada kesempatan kali ini? Iya. Terkait ini Pak Ibu ada sedikit keresahan Ya. dari saya terkait pembelajaran saya di kelas 8 minggu lalu. Seperti biasa nih, waktu itu kan saya di pertemuan minggu lalu itu saya sudah masuk materi baru nih, materi fisika. Dimana fisika itu kalau bagi anak itu momok yang menakutkan gitu. Sebenarnya nggak juga, saya ingin merubah pandangan anak terkait hal itu gitu. Jadi waktu itu materi saya fisika, kemudian seperti biasanya saya mempersiapkan anak untuk siap menerima materi dari saya. Secara fisik sudah saya siapkan, secara psikis, kemudian untuk menambah semangat anak saya juga melakukan semacam games kecil atau ice breaking supaya semangatnya lebih lebih baik lagi, karena kebetulan waktu minggu lalu itu saya di jam terakhir, IPA di jam terakhir, di jam-jam rawan ya, jam seperti itu. Oke, terus saya memulai pembelajaran seperti biasanya, anak-anak mendengarkan saya menyampaikan materi. Di awal-awal fokusnya baik, mendengarkan saya, duduknya rapi, tidak ada yang ngobrol, intinya pembelajaran kondusif Bapak Ibu. Namun yaitu di tengah-tengah pembelajaran kok saya melihat ada yang mulai bosan, ada yang mau izin ke kamar mandi lah, ada yang mulai ngobrol dengan teman-temannya, ada yang tidur. Nah, ya di situ akhirnya saya bertanya di dalam diri saya sendiri, ini kenapa ya anak-anak ini kok sepertinya nggak antusias lagi, nggak semangat lagi? Apakah mereka bosan mendengarkan saya menyampaikan materi dengan hanya ceramah atau bercerita tanpa pakai media pembelajaran yang lain, hanya modal ngomong seperti itu? Mungkin lama-lama apakah dengan cara itu anak itu bosan? Oh iya, kemarin pas pada waktu kita melakukan supervisi di kelasnya Bu Aida, itu sudah bagus loh Bu. Menurut sepemahaman kami, Bu Aida sudah menerapkan satu kesiapan kelas juga sudah diterapkan. Pembelajaran juga diawali dengan berdoa. Terus setelah itu juga Bu Aida seperti yang Bu Aida katakan di awal juga sudah melakukan SPP untuk kesehatan siswa. Dan itu saya lihat anak-anak juga dikelompokkan. Terus sesuai dengan LKPD juga sudah diberikan kepada kelompok. Tapi memang seperti sama yang Bu Aida katakan, di akhir-akhir itu memang kayaknya anak-anak itu agak beda semangatnya dengan awal pembelajaran. Nah, itu juga menjadi catatan kami pada waktu itu Bu Aida. Nah, sekarang kita pada waktu kesempatan ini juga mungkin pada setelah pembelajaran itu dilaksanakan, mungkin Bu Aida punya kendalanya mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, ya. Kalau menurut saya mungkin kenapa anak itu jadi semangatnya menurun, mungkin anak sudah bosan dengan metode saya yang hanya berceramah itu. Mungkin anak butuh melakukan seperti kalau di biologi saya sering melibatkan anak untuk melakukan eksperimen apa yang diinginkan anak juga seperti itu, melakukan praktikum seperti itu. Kenapa kemarin saya itu mengambil metode ceramah itu kan sebenarnya karena materi saya itu masih banyak Pak Ibu. Apalagi ini sudah mau menjelang TSSP. Jadi saya pikir kalau mau praktikum kok kayaknya mepet seperti itu, tapi ternyata dengan hanya saya berceramah, tidak memakai media pembelajaran alat bantu belajar yang lain, anak-anak kok ternyata bosan. Mungkin mungkin kendalanya saya di situ. Ya mungkin kemarin memang Bu Aida sudah mengelompokkan, tapi memang betul yang dikatakan Bu Aida, mungkin dari kelompoknya anak-anak itu Bu Aida masih menguasai dalam hal pembicaraan. Jadi masih terkesan meskipun dikelompokkan ceramahnya masih banyak, masih dominan. Terus ini Bu Aida, kira-kira nanti kita wawancara ataupun observasi ini nanti
yang ingin Bu Anida kehendaki nanti tujuannya seperti apa? Setelah kita membahas ini atau setelah kita berkomunikasi ini, yang ingin Bu Anida nanti kehendaki seperti apa? Iya, tentunya dari hasil saya kita pada pagi ini ya, berdasarkan kendala saya yang di kelas tadi ya, saya berharap dari kita mengobrol ini saya mendapatkan solusi lah untuk masalah saya tersebut. Jadi saya ingin mengembalikan semangat anak, antusiasme anak belajar seperti awal waktu saya di awal-awal pembelajaran. Jadi intinya ingin mendapatkan solusi lah Pak Ibu. Jadi dari masalah-masalah Bu Anida itu yang ingin identifikasi yang pertama itu adalah masalah motivasi. Atau semangatnya bagaimana awal sampai akhir itu biar dalam keadaan semangat full gitu ya. Stabil dalam semangatnya. Oke. Nah, terus kita sudah mengetahui hasil masalahnya seperti itu. Kira-kira nanti dari masalah ataupun kendala yang Bu Anida alami, nanti rencana yang ingin Bu Anida lakukan seperti apa? Jadi kalau melihat permasalahan saya seperti itu tadi, kalau menurut saya, saya harus istilahnya mengganti metode belajar saya, karena keberhasilan dan kesuksesan dalam pembelajaran itu salah satunya kan karena pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Jadi nanti kalau metode mengajarnya tepat, tentunya disesuaikan dengan materinya ya Pak Ibu, sesuai dengan materinya. Insya Allah kalau menurut saya kalau kita dalam memilih metode aja udah tepat, insya Allah nanti istilahnya berhasil lah pembelajaran itu di dalam kelas. Oke. Rencana Bu Anida ini kok menarik ketika nanti kita gali. Lah, mungkin Bu Anida sudah punya gambaran metode mengajar Bu Anida nanti yang Bu Anida ingin ingin kerjakan nanti gambarannya seperti apa? Kalau gambaran saya, rencana saya nanti dalam pembelajaran IPA berikutnya itu saya mau menggunakan pendekatan kontekstual atau kontekstual teaching learning dengan metode yang bukan lagi ceramah. Nanti saya akan memakai metode eksperimen dan diskusi, di mana nanti anak terlibat penuh di dalamnya. Jadi di pendekatan kontekstual itu kan nanti pendekatan itu tuh membantu guru gitu Pak Ibu, membantu guru untuk mengaitkan materi yang akan diajarkan ke anak supaya nanti anak itu nanti di dalam pendekatan itu anak yang mengalami sendiri, kemudian anak yang menemukan pengetahuannya sendiri, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi tugasnya guru insya Allah di situ hanya membantu membimbing anak sebagai fasilitator saja. Jadi istilahnya bukan lagi teacher center tapi student center. Pembelajarannya berfokus ke anak. Jadi kreativitas anak nanti juga akan lebih tergali lagi, bisa meningkat lagi, nggak pasif. Kalau ceramah itu kan biasanya anak fokus ke guru anak fokus ke guru, anak terkesan pasif, hanya gurunya saja sebagai pusat pembelajaran. Jadi kalau saya melibatkan anak dalam eksperimen, kemudian nanti kan juga anak mempresentasikan hasilnya, itu kan ada semacam keaktifan anak di dalam seperti itu. Wah, ini semakin menarik sebenarnya. Itu masih angan-angan lagi. Ya, jadi memang tujuan angan-angan Bu Anida tadi kan istilahnya kan kalau di pendekatan itu kan CTL ya. Iya, CTL. Kontekstual teaching learning. Itu kan istilahnya salah satu pendekatan dalam pembelajaran. Nah, dari mungkin kan sudah banyak kan ada pendekatan, ada model dan seterusnya yang kita ingin mungkin gunakan dalam pembelajaran di IPA khususnya. Nah, dari rencana Bu Anida tadi nanti kira-kira yang terlibat siapa? Tapi kan kalau eksperimen itu kan berarti nanti anak dibentuk kelompok ya Pak Ibu. Nah, ini yang mungkin sebenarnya dulu juga kalau di praktek IPA biologi khususnya saya juga mengelompokkan anak, tapi rencana saya ini untuk pembelajaran selanjutnya pengelompokannya itu saya
menggunakan pengelompokan yang berdiferensiasi. Jadi nanti saya mengakomodir mengetahui bahwa setiap anak itu kan memiliki kebutuhan belajar masing-masing. Jadi nanti saya buat kelompok berdasarkan gaya belajar anak. Jadi saya kelompokkan ke dalam anak dengan gaya belajar kinestetik saya sendirikan, anak dengan gaya belajar auditori saya sendirikan, anak dengan gaya belajar visual saya sendirikan. Jadi dengan dibentuk kelompok tersebut nantinya akan memudahkan anak dalam mengikuti pembelajaran, dan tentunya yang saya butuhkan bantuan dari kolaborasi dengan guru yang lain ya, karena untuk pengelompokan itu sendiri saya juga belum tahu nanti caranya pengelompokan seperti apa. Kemarin itu kan saya hanya browsing lihat-lihat video pembelajaran, mungkin nanti akan ada untuk pengelompokannya akan ada asesmen diagnostik. Itu nanti mungkin yang saya minta bantuan Bapak Ibu guru lain, dan karena ini kebetulan materinya fisika dan kelemahannya anak-anak itu di operasi hitung. Nah, mungkin saya juga mau minta bantuan Bapak Arif sebagai guru matematika untuk membantu anak, mungkin memberikan tips supaya bagaimana tuh cara menyelesaikan soal tipsnya cepat dan tepat itu seperti apa. Mungkin beliau yang nanti akan saya minta untuk berkolaborasi dengan saya. Oke. Luar biasa ini Mbak Ida, ini dalam hal memang rencananya luar biasa, yang melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, terus mendesain sebuah kegiatan pembelajaran yang student center kan gitu. Nah, nanti selanjutnya yang Bu Anida ingin merencanakan ini tentunya kami berharap nanti juga berhasil dan sukses dan juga berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terus kira-kira mungkin Bu Aida untuk melakukan pembelajaran selanjutnya ini nanti dalam waktu dekat atau kapan ini Bu Aida? Insya Allah minggu depan ini kan masih ada pertemuan lagi terkait materinya sama. Kemarin itu meskipun ceramah tapi sudah saya kelompokkan kan belum eksperimen. Nah ini nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan rencana saya ini akan saya laksanakan untuk pertemuan berikutnya. Nanti kan dari situ bisa kita lihat perbandingannya antara metode sebelumnya dengan metode yang mau saya pakai ini. Luar biasa Mbak Ida. Seandainya ini Bapak Ibu guru sama dengan Bu Anida, nanti insya Allah masing-masing guru juga akan berkembang dengan baik. Dan luar biasa rencananya Bu Anida, dan nanti kita akan sharing lagi terkait masalah pembelajaran dan hasil dari rencananya Bu Anida untuk setelah nanti pelaksanaan di rencana yang di depan. Saya sangat menunggu. Saya sudah tidak sabar nanti untuk mengetahui hasilnya nanti seperti apa. Ya, mungkin kami kalau dari teman-teman guru dalam mensukseskan rencana Bu Anida, kami juga akan membantu menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita yang tentunya dalam hal melayani kebutuhan anak dalam belajar. Mungkin sementara itu mungkin ada lagi yang ditanyakan Bu Anida. Cukup Pak Ibu, dari saya merasa lega setelah kita sharing apa yang menjadi kegelisahan saya, keresahan saya setelah sharing dengan Pak Ibu, dan saya mengutarakan rencana saya, Pak Ibu pun mendukung saya, ya, insya Allah sudah segera terrealisasi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol. Nanti jika di waktu pelaksanaan saya ada kendala atau seperti apa, nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Oke. Jadi memang seperti kita ini memang kita harus selalu bergerak dalam terus mengevaluasi, terus bagaimana memperbarui daripada kegiatan kita ketika di kelas. Ini tidak untuk siapa-siapa, demi melayani untuk pembelajaran pada anak, biar nanti anak tumbuh sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, mungkin nanti sekali lagi saya sangat mengapresiasi dengan jempol kepada Bu Anida yang telah melakukan refleksi pembelajaran, dan nanti setelah pembelajaran yang Ibu rencanakan ke depannya,
nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu, nanti hasilnya seperti apa, dan kalau misalkan nanti ada yang perlu diperbaiki ataupun perlu dievaluasi, nanti kita akan memperbaiki bersama-sama. Dan nanti kita keluarkan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk selalu bersemangat dalam mengajar, bersemangat dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak. Oke Pak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kebetulan saya masih ada jam, saya mau melanjutkan. Terima kasih Bu Ida, Bapak Ibu, semoga sukses selalu. Assalamualaikum.